Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hermansyah Trimantara SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan IPS di SD kelas lanjut, serta teman-teman yang menyaksikan video presentasi kali ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Medayanti selaku moderator, dan dua rekan teman saya sebagai penyaji. Yang pertama yaitu ada Saudari Della Rianti Taresa Harefa dan Saudari Monica Heria. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai merancang dan menyusun alat evaluasi secara umum dalam proses belajar di sekolah dasar. Untuk mengetahui lebih lanjut, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Della Taresa Harefa. Kepada Saudari Della dipersilahkan. Pengertian evaluasi. Evaluasi atau penelitian adalah suatu proses sistematik yang untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Jadi, pada dasarnya yang dinilai adalah program, yaitu suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya lengkap dengan tujuan dari kegiatan tersebut. Aspek yang dinilai dari program itu terdiri dari dua. Yang pertama tingkat keberhasilan dan yang kedua tingkat efisiensi pelaksanaan program. Syarat-syarat tes dalam evaluasi. Syarat-syarat tes dalam evaluasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu harus valid atau sahih atau hanya mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua yaitu harus adil. Keadilan dalam hal ini meliputi kecermatan atau ketepatan dan keajangan atau konsistensi dari hasil pengukuran yang dilakukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun sebuah tes sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tujuan tes dalam bidang pendidikan. Tujuan tes dapat dipakai untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam pokok bahasan atau subpokok bahasan tertentu setelah materi diajarkan. Yang kedua yaitu ada penyusunan kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes atau tabel spesifikasi harus dibuat sebelum seseorang membuat atau menyusun tes. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun soal atau tes. Yang pertama ada memilih kompetensi dasar, memilih materi pokok, hasil belajar dan indikator materi. Yang kedua ada membuat indikator tes yang telah dibuat. Yang ketiga ada menulis soal berdasarkan indikator tes yang telah dibuat. Yang kedua kriteria indikator tes yang baik, membuat ciri indikator dari yang hendak diukur, membuat salah satu kerja operasional yang dapat diukur, dan ketiga berkaitan erat dengan materi pokok hasil belajar beserta indikator materi. Selanjutnya yaitu C, kriteria pokok penulisan soal. Kriterianya yaitu harus sesuai dengan indikator tes, kemudian pokok soal harus dirumuskan secara jelas, tegas dan tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Lalu, pernyataan yang ada pada pokok soal atau pada pilihan jawaban harus singkat, padat, jelas, dan logis dari segi materi. Kemudian, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Lalu, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau paling benar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.